Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Boyil Bidin. Saya akan mempresentasikan hasil UAS saya dengan materi media, gangguan, dan rintangan komunikasi. Media. Untuk media dibagi menjadi 4, yaitu media antar pribadi, media kelompok, media publik, dan media massa. Media antar pribadi adalah sarana atau alat yang digunakan untuk melakukan komunikasi antara dua orang atau lebih. Media ini memungkinkan orang-orang untuk berinteraksi, sedangkan media kelompok adalah sarana atau alat yang digunakan untuk berkomunikasi dengan sekelompok orang atau dalam lingkup yang lebih luas. Media ini memungkinkan anggota kelompok untuk berinteraksi, berbagi informasi, dan bertukar pesan secara efektif. Biasanya media kelompok maksimal 15 orang, sedangkan media publik adalah sarana atau platform yang digunakan untuk menyampaikan pesan, informasi, atau komunikasi kepada khalayak yang lebih luas, seperti masyarakat umum atau publik. Media ini memungkinkan individu yang lebih. Yang terakhir ada media massa. Media massa adalah sarana platform yang digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi kepada khalayak yang lebih luas. Media ini memungkinkan individu, organisasi, atau lembaga untuk berkomunikasi dengan audiens. Biasanya media massa seperti televisi, billboard, radio, dan macam sebagainya. Untuk hambatan dalam komunikasi, saya akan mencontohkan dua, yaitu hambatan psikologis dan hambatan budaya. Hambatan psikologis adalah ketakutan akan penolakan, rasa malu, atau konflik dapat membuat individu enggan untuk berkomunikasi secara terbuka dan jujur. Sedangkan hambatan budaya merujuk pada perbedaan dalam nilai norma, keyakinan, dan praktik komunikasi antara individu atau kelompok yang berasal dari budaya yang berbeda. Untuk hambatan psikologis, saya akan mencontohkan, misalkan saya akan menembak atau menyatakan perasaan saya kepada seorang wanita, tapi saya ragu, takut saya ditolak. Nah, itu termasuk hambatan psikologis. Sedangkan hambatan budaya, itu ada gambar dari atas menunjukkan angka 6, dan orang yang dari atas menunjukkan ke bawah angka 9. Maknanya artinya bahwa perbedaan persepsi dapat menghambat dalam sebuah komunikasi. Hal yang perlu diperhatikan dalam komunikasi, yaitu contohnya dosen dan mahasiswa dan mahasiswi, yaitu memberikan perhatian penuh saat orang lain berbicara, dengarkan dengan cermat, tunjukkan minat, dan jangan memotong pembicaraan. Gunakan bahasa yang menunjukkan bahwa Anda benar-benar terlibat dalam percakapan. Yaitu contohnya ketika dosen sedang memberikan materi, kita harus terlibat dalam materi tersebut. Contohnya bertanya, jangan diam saja. Dan untuk contoh dalam Zoom, kita harus on cam agar kita ikut terlibat dalam rapat tersebut. Kesalahan komunikasi. Kesalahan komunikasi yang umum adalah kurangnya mendengarkan dengan cermat. Ketika kita tidak benar-benar mendengarkan orang lain, kita bisa melewatkan informasi penting atau menyimpulkan secara keliru. Di mana contohnya ketika orang lain ngobrol, kita asyik main handphone, itu akan menghambat sebuah komunikasi dan menyebabkan kesalahan persepsi. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.